Sebab nabi itu bukan Tuhan, agama juga bukan Tuhan, agama juga bukan aliran. Sehingga katakanlah bahwasanya ada nggak hadis yang demikian. Jadi ini kan klaim sesungguhnya, klaim yang sudah. Nun sewu Mbah, di dalam konten-konten sebelumnya panjenengan sering menyebut tentang wahyu. Di antaranya ada yang dalam hal sadap ini itu ada Wahyu Trijaya Murti. Nah ini kalau dalam perspektif panjenengan ini maksud dari wahyu bagaimana? Terus kemudian kalau di tanah Jawa ini bagaimana agar bisa diugemi lagi oleh masyarakat? Wong wilahing jatine kuni hajat jate lulu Nusantara tapi uluk salam. Tapi uluk salam yo. Wahyu itu kan tidak semua orang bisa ya. Tidak semua orang bisa menerima wahyu atau membawa wahyu, di mana memang sangat berat apabila dipikir berat, apabila tidak. Tapi kalau bagi yang sudah kinodrat ya tetap kayak air mengalir gitu. Terus pada prinsipnya siapa yang berhak menerima wahyu dan apa hakikatnya wahyu. Jadi itu perlu rean panjang sebenarnya, tapi sekilas saja lah, sekilas saya mengatakan bahwasanya orang yang ketitisan wahyu itu adalah orang tetap yang artinya trakesuma, artinya keturunan dari orang yang sudah gentur topo bratane atau tirakate. Sekali lagi saya katakan, orang yang bisa menerima wahyu adalah tedak turun pinilih atau las wiji tanah Jawi. Secara darah ini kan mengalir. Adalah tedak keturunan orang yang pernah gentur tapa bratane atau tapa bukan tirakate, tapa bratane, lalu menurunkan las wiji atau orang yang bisa dikodratkan. Sebab awal mulanya wahyu ini berawal dari orang yang laku tapa brata atau halwat cara Arabnya itu sana, cara bahasa Arab gitu, tapa, lalu punya keturunan yang dilalah kersane ngalah yang tidak bisa dipantah atau kehendak Tuhan. Ini kinodrat untuk bisa membawa wahyu. Ketika Ki Ageng Selo gentur tapa bratane, contoh ini ya, Ki Ageng Selo gentur tapa bratane, Ki Ageng Selo itu tidak menerima wahyu, hanya diberikan kelebihan bisa menerima memegang bedek gitu. Nah, Ki Ageng Selo, terus Ki Ageng Nis, terus Pemanahan, terus Danang Sutawijaya, inilah yang bisa memegang wahyu. Danang Sutawijaya ini kan wahyu Mataram, Panembahan Senopati, gitu loh. Jadi artinya orang yang bisa membawa wahyu ini pasti berawal dari keturunan orang yang gentur tapa bratane. Tatkala tidak ada leluhurnya yang kuat tapa brata, hidup dianggapnya hanya sekedar makan, cari makan, tidur, yang penting dirinya sendiri. Ini tidak mungkin itu loh. Dengan kata lain, tidak mungkin manusia itu yang membawa wahyu ini adalah bukan keturunan orang yang gentur tapane. Terus timbullah kala Mataram itu darah ningrat itu loh. Artinya orang yang menggeningkan memayu hayuning bawono, memikirkan ketentraman alam, keseimbangan alam, ketentraman kehidupan alam ini loh, memikirkan orang banyak. Artinya orang, mengapa saya katakan sangat berat orang mengemban wahyu ini, sepanjang hidupnya ini selalu memikirkan hajat hidup orang banyak, bagaimana murih tertata
ibaratnya apa ya, tata rasa sejahteranya, kepriwe carane hidupku untuk berbagi, memikirkan orang banyak agar dunia ini tentram. Itu loh contoh Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga dalam kehidupannya itu hampir tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Contoh lagi kalau di Indonesia ya Bung Karno ibaratnya. Contoh kecil lah ibaratnya. Jadi intinya memang wahyu ini, terutama ya satu saya katakan, siapa yang berhak membawa atau ketitisan wahyu ini, laswiji atau wijilinwi. Terus bagaimana caranya? Yaitu selalu memikirkan kehidupan orang banyak. Itu ciri-ciri orang akan menerima wahyu. Ini saya katakan wahyu yang sejati loh. Artinya penguasa yang sejati gitu. Penguasa yang wahyon, pemimpin yang wahyon. Ya, saya tidak mengatakan pemimpin sekarang enggak wahyon, itu enggak. Artinya pemimpin yang membawa wahyu, yang bisa menerima orang banyak, berguna bagi orang banyak, tidak hanya sopos, tidak hanya itu. Nah, terus yang lebih pokok lagi, jangan pernah kita beranggapan bahwasanya sembrono terhadap bumi kelahiran kita. Artinya begini, kaitannya dengan wahyu ini. Jadi ketika tanah Jawa ibaratnya, nggak usah tanah Jawa, nanti kita dikatakan kejawa-jawaan. Ketika Singapura ibaratnya, atau ketika Malaysia, ketika Filipina, ketika itu Amerika, itu jangan pernah sembrono keturunan Amerika ini tidak menjunjung tinggi bumi kelahirannya. Bisa dipahami nggak ini? Jangan pernah engkau atau kita semua tidak pernah menjunjung tinggi bumi kelahirannya. Kira-kira Kanjeng Nabi Muhammad menjunjung tinggi bumi kelahirannya enggak? Sangat menjunjung tinggi gitu kan. Di antaranya gitu loh. Di antaranya adalah syarat caranunya untuk bisa menggapai wahyu ini adalah orang yang tidak pernah menyepelekan pada bumi kelahirannya. Kira-kira Panembahan Senopati sangat menjunjung tinggi Jawanismenya enggak? Kanjeng Nabi Muhammad pun sangat menjunjung tinggi Arabnismenya enggak gitu loh. Ini syarat taruhlah itu adalah menjunjung tinggi, sangat mencintai tanah air itu loh. Mencintai tanah air, yang makanya mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman gitu loh. Lah, ketika ini diabaikan atau berpura-pura topik angkat mensejahterakan masyarakat dengan program yang demikian, tapi tidak didasari dari penghayatan, tidak mungkin akan jadi, Mas. Gitu. Tidak mungkin akan jadi. Artinya wahyu ini syarat berikutnya adalah ketulusan. Tanpa ada ketulusan atau pengelabuan dalam program, dalam tujuan, dalam itu, tidak mungkinlah itu akan jadi. Karena maaf kata, agar bisa dihukumi lagi ini, agar bisa menjadi contoh, dan kita tinggal sesungguhnya, makanya saya pernah mengatakan kan, ini tidak mungkin akan redam lagi, ini tidak mungkin baratnya akan tentram lagi, suasana akan tertata kehidupan masyarakat, artinya ada etika atau tata krama, estetikanya, keindahannya alam ini dibangun kembali. Tidak mungkin akan terwujud manakala kita tidak mau mencari orang yang sedang tapa brata, atau ibaratnya orang yang sedang gayuh wahyu ini. Dan ini pasti ada, untuk saat ini pasti ada gitu, entah di mana, entah siapa, dan pasti ada sedang yang begitu. Makanya prabawaannya sudah luar biasa, sehingga dalam hal yang demikian saya ingin mengatakan yang bahwasanya kepemimpinan yang sejati itu harus memiliki wahyu, harus orang yang sudah nggayuh wahyu dulu baru jadi pemimpin gitu. Apakah itu tidak istilahnya merayu, atau istilahnya ya cara tembung kasarnya ngemis gitu loh, pas nyongko pengen jadi pemimpin untuk ngeliat wahyu lah? Itu tidak bisa, Mas. Karena begini, sudah saya katakan di depan, artinya orang yang ketitisan wahyu tidak bisa didasarkan keinginan. Sekali lagi saya katakan, makanya saya pernah melarang juga, bukan melarang, memberikan sen. Jangan setiap orang itu
kepingin gayuh wahyu gitu loh. Sebab ini harus ada turunan Laswiji Tanah Jawi, atau orang yang pinili, orang yang leluhurnya sudah kuat tapa beratanya, sehingga bisa menurunkan daya lebih, sehingga teranugerahi atas darah yang mengalir pada keturunannya untuk bisa membawa wahyu ini. Lah, yang lebih caranunya, contohnya ibaratnya lebih itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat mencintai bumi kelahiran. Bung Karno itu sangat mencintai bumi kelahirannya. Ini adalah salah satu syarat ibaratnya yang itu. Yang adalah, tapi dengan tulus gitu loh. Bukan mengada-ada, bukan merekayasa. Artinya merekayasa begini, biar dikatakan orang yang mencintai Indonesia, sehingga apa-apa buatan Indonesia pada prakteknya ini tidak mengenal. Gitu. Saya ingin mengatakan juga artinya apa? Bahwasanya sekarang kan topik kemerdekaan nanti itu adalah cinta buatan Indonesia. Lah, produk Indonesia itu apa? Itu nanti artinya memang kita itu sudah terlalaikan dengan kebiareng kadunya, dengan pepais kadunya, di mana ini adalah dunia fana, tipu daya belaka, sudah terjerumus terlalu jauh. Akhirnya kita mengabaikan hal-hal yang penting, di mana sesungguhnya setiap manusia, jangankan manusia, yang namanya ketek saja, ketek itu apa? Kerak. Itu saja ada pemimpin. Pemimpinnya ini pasti tapa berata dulu gitu loh. Kera itu, saya hidup di hutan itu puluhan tahun, sehingga saya mengetahui ketika kera itu sudah tua akan peralihan pemimpin atau rajanya, itu pasti rajanya itu ngawet dulu begini, tapa dengan ngalong, jengking dulu, tapa ngalong dulu, hanya apa, ekornya yang ngawet itu bertapa dulu 3 hari 3 malam. Setelah itu baru dia turun. Begitu turun mengalahkan raja yang sudah tua, lalu dia jadi pemimpin. Tapi mengapa tidak ada penjelasan ilmiah terkait itu, Pak? Lah sekarang orang ilmiah, Mas, kalau berpikir kenapa anjing dengan kucing kalau ketemu itu apa? Beruang atau bertarung atau saling, anjing dan kucing itu saja nggak ketemu kan. Tapi kalau kita membahas dengan metafisik kenapa terjadi demikian, mungkin saya sedikit bisa menerangkan itu loh. Jadi intinya, lah kalau keras saja itu pemimpinnya itu harus kewahyan, apalagi pemimpin manusia gitu yang saya maksud. Dan sekarang bisa dilihat, maaf kata, bukan saya memprovokasi ya, demokrasi ini nggak benar, saya juga nggak mengatakan demikian. Hanya saya mengatakan, yang saya pernah katakan, sesungguhnya Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada negara bentuk monarki, tapi berdasarkan monarki yang kewahyon. Saya pernah mengatakan demikian, bukan demokrasi. Tapi bukan berarti saya tidak cocok atau menentang demokrasi, itu enggak. Sebab demokrasi ini ada rekayasa para kaum kapitalis kalau menurut saya. Nah, perlu saya katakan, mungkin ini adalah rekayasa dari para kaum kapitalis yang tidak bisa bertapa, tapi mengandalkan hartanya untuk mengubah keadaan menjadi keadaan, artinya pemimpin itu digubah dengan cara demokrasi ini. Kalau demokrasi berdasarkan mesti kapitalis. Tapi kalau monarki sesungguhnya berdasarkannya adalah wahyu. Sekarang negara yang gemah ripah Lok Jinawi tetap dasarnya monarki. Brunei Darussalam monarki enggak? Monarki. Inggris pun itu monarki. Ini adalah kita yang terkelabuhi karena, maaf ya, Indonesia sekarang kan sudah tidak mengenal Indonesia. Sekali lagi saya katakan, Indonesia sekarang sudah tidak mengenal Indonesia. Bagaimana akan mengangkat Indonesia? Tapi kan panjenengan mengatakan di antara pemimpin Indonesia yang kewahyon mungkin Bung Karno gitu. Lah, terus mengapa malah menjadi republik, menjadi demokrasi begitu, Pak? Begini, Mas. Ketika itu sebenarnya Soekarno itu, Bung Karno itu mengetahui bahwasanya Indonesia tidak semestinya menjadi republik. Tapi ketika Bung Karno, ini kan tahapan, makanya ada kata Bung Karno, ini adalah pintu gerbang. Pintu gerbang. Kelak akan muncul pemimpin Indonesia untuk merdeka 1000 abad lamanya gitu. Yang tidak berbentuk republik, cuma tidak terang-terangan.
Mereka sadar, bahkan mengatakan, saya tidak ingin menjadi pemimpin, turunan saya jadi pemimpin. Karena dia mengetahui bahwasannya turunannya terlampau berat. Makanya dia pernah berkata bahwasannya, ayo guru, kamu jadi seniman aja lah, gitu loh. Dalam catatan sejarah yang saya pernah baca begitu. Kamu Guntur nggak usah ikut-ikutan politik, karena dia mengetahui bahwasanya alangkah beratnya orang yang ketisan wahyu, yang membawa wahyu, dan dia tidak, ibaratnya tidak mau keturunannya ini menjadi kiblat manakala tidak punya wahyu gitu mas. Jadi paham persis kalau Bung Karno aslinya mereka, tapi ketika Bung Karno mengatakan menjadi negara monarki atau Soekarno menjadi raja, kira-kira Agus Salim mau nggak? Bung Hatta mau nggak? Ki Hajar Dewantara mau nggak? Belum lagi pahlawan Rojong, Sumatera, kira-kira mau nggak? Belanda mau nggak? Gitu. Makanya beliau mengatakan bahwa ini adalah merupakan fondasi, pintu gerbang kemerdekaan yang sejati ada di ujung sana, gitu loh. Ada di ujung sana. Nah, ini mestinya kita harus tanggap. Bukan kita bersaing berlomba-lomba. Jangan pernah mimpi Indonesia itu akan menandingi Amerika gitu. Jangan pernah mimpi, karena itu bukan kodratnya yang saya maksud. Jelas ya? Bukan keturunan kaum politik. Bukan keturunan kaum politik kita. Kita itu adalah kaum yang adiluhum. Sehingga ya saya memberikan referensi lalu rujukan. Jangan pernah engkau menyepelekan bumi kelahiran. Kalau turunan Nusantara, terutama Jawa, itu mesti menjunjung tinggi tradisi Jawa. Mana ada sekarang yang merasa kehilangan tulisan Jawa, tidak ada lagi. Mana ada yang merasa kehilangan mocopat, nggak ada lagi. Kalau dulu, zaman dulu, mocopat setiap 17-an selalu kumandangkan, dilombakan. Kalau sekarang sudah sama sekali kiblatnya kepada sinetron. Generasi sekarang generasi sinetron. Dan itu alangkah sangat mudahnya sebenarnya bagi yang punya otoritas. Setiap tontonan di televisi mestinya harus mengandung tuntunan, saking gampangnya. Tapi karena dia tidak mengetahui Indonesianya, sehingga ya udahlah, yang penting bisa memberi pemasukan ke negara, ada pajak dan sebagainya. Kalau mestinya kembali ke zaman monarki, tontonan tidak bisa memberikan tuntunan, lebih baik tidak ada tontonan gitu loh. Memang masyarakat perlu hiburan, tapi hiburan yang tidak memberikan tuntunan lebih baik tidak usah gitu loh. Jadi memang teramat berat, artinya nanti saya akan cerita mungkin bagaimana caranya orang menggayu wahyu. Jadi harus melalui lelono lalatan sepi ngisep sepuhing supono mrih pono pranaweng kapti titising tias mersuti mardawaning Buddha tulus mesureh kasutarma neng telengeng joloni disruning broto temah ketaman wahyu jatmiko. Ini adalah sebuah koridor lah. Koridor itu bingkai ya, sebuah bingkai manusia itu bisa melaju ke arah wahyu, sehingga kehidupan, jangankan kehidupan negara, saya sering mengatakan kehidupan pribadi saja perlu petunjuk. Lah ketika pemimpinnya itu nggak bisa mendapatkan petunjuk langsung, kayak apa coba? Nah, makanya dulu kalau ibaratnya, maaf kata ibaratnya, Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono kedua, Pakubuwono dan sebagainya, pasti punya nujum ajar Blitarsi. Karena mereka sadarnya apa? Saya adalah hanya keturunan, bukan pendiri. Kira-kira begitu. Sekarang kan hanya, maaf kata kalau boleh saya ngomong kan, ibaratnya bukan pendiri. Sehingga dia ya hanya baca saja untuk orang ibaratnya ngapal ke banyak, tapi ngamal ke itu hampir-hampir tidak ada gitu. Begitupun Indonesia, karena bukan pendiri, karena bukan itu, sehingga maaf kata tidak tahu jati dirinya. Indonesia itu apa, harus bagaimana, tidak bisa. Nah, sekarang mestinya generasi kita, tapi saya yakin pasti ada yang sedang ibaratnya mengintai ajaran Bung Karno, terus bagaimana cara menggalinya. Artinya intinya sedang ada yang gayuh wahyu itu untuk penataan zaman yang ada. Banun Sewu, tadi kan panjenengan kalau Bung Karno merupakan contoh kecil
seorang pemimpin yang kewahyun. Lah ini maksudnya bagaimana mungkin kalau Nabi Muhammad kan jelas ada bukti, ada kitabnya, ada apanya lah. Kalau Bung Karno kan secara rasio kita itu masih sulit itu, Mbak. Begini saja lah. Ada orang yang pernah berpikir apa enggak? Dari India, Afrika, Papua Nugini, terus mana sana? Pasifik, Samudra Pasifik apa itu? Australia, New Zealand apa ya itu? Selandia Baru. Kenapa tidak ada yang menurunkan Nabi dan Rasul dari wilayah itu? Iya kan? Lah, apa mungkin gitu? Ini akhirnya fanatisme, saya nggak mau anu ke sana. Apa mungkin pemimpin hanya diturunkan di sana, sini nggak ada hak untuk menerima wahyu gitu loh? Sedangkan lebah saja bisa diwahyukan. Iya, gitu loh. Jadi nanti saya dianggap fanatik ya. Saya pernah mengatakan juga, lebih dulu mana agama dan budaya. Kan ada, kalau saya dulu pernah kuliah gitu, ada dogma dan dogmatik. Jadi dogma ini adalah katanya ajaran yang masih bisa dibantah, tapi dogmatik kan dogma nggak bisa dibantah, dogmatik bisa dibantah-bantah. Lah karena sudah menjadi kitab suci kan nggak bisa dibantah gitu loh. Tapi sesungguhnya wahyu itu tidak terbatas, Mas. Terus apa bedanya agama dan budaya? Nantilah saya akan babar gitu loh. Jadi ya, tapi nanti kena pasal suku, agama dan ras itu kan, nanti repot lagi kan itu. Tapi sungguhnya saya yakin tidak demikian. Masing-masing manusia adalah punya hak yang sama. Yang membedakan adalah nilai takwanya, begitu loh. Ini loh nilai takwa. Kira-kira kalau maaf kata, sekelas Empu Barada sekarang ditilep oleh sejarah wali itu seperti apa lah? Artinya begini, lebih dikdaya mana Empu Barada dan wali kan seperti itu. Karena kalau konsep hidup bukan dikdaya, Mbak. Padahal konsep hidup itu bukan dikdaya, gitu kan? Nah, terus lebih itu mana? Yang namanya Empu Tamtular, Sutasoma yang mengarang Negara Kertagama dan sebagainya itu. Dengan maaf kata, dengan sejarah yang kemarin saja gitu loh. Ini yang mestinya cara pandang kita. Kita jangan terkelabui oleh cerita, tapi kita teliti kepada diri kita sendiri. Kita teliti kepada diri kita sendiri, jangan semudah itu kita menerima cerita gitu loh. Sebab kira-kira orang yang menerima wahyu berawal dari hayat nggak? Tentunya berawal dari hayat kan. Hayat terus menerima wahyu, ilham, menuntun, lalu menjadi sebuah pengkodifikasian kitab suci yang menurutnya tidak bisa dibantah-bantah lagi. Nah, tapi kalau saya mengatakan, saya pribadi, tapi loh jangan saya disalahkan, andai kata saya salah juga nggak apa-apa. Saya akan berani berkata, saya adalah orang yang tidak sanggup secara totalitas untuk mengikuti jejak seseorang. Saya tidak mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad tuh ya, dalam urusan ini. Saya adalah orang yang tidak bisa secara totalitas mengikuti jejak seseorang. Tapi kalau saya mencontohi atau meneladani beberapa saja yang pokok terutama, saya akan berupaya. Yang fitrah. Iya, gitu loh. Jadi saya akan berupaya kepada itu. Tapi kalau saya harus ibaratnya mengikuti jejaknya seorang, tidaklah itu Bung Karno, tidaklah itu Kanjeng Nabi Muhammad. Saya adalah orang yang mengatakan, kodratnya sudah lain kok. Sudah beda kok. Artinya dalam ayat saya akan mengatakan, ya Allah, saya adalah orang pertama yang menunjukkan jari tidak bisa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Umpamanya gitu loh. Saya adalah orang yang pertama kali tidak bisa mengikuti jejak Bung Karno. Karena kodrat saya dilahirkan sudah alamnya beda. Tapi kalau saya sebagiannya yang pokok akan mengikuti ajarannya, saya sanggup begitu loh. Niscaya saya akan selalu berupaya. Tidak menyanggupi total, tapi selalu berupaya gitu loh. Saya harus berbahasa ibaratnya Amerika atau Arab atau apa, ya nggak sanggup saya. Kan begitu. Jadi ya maaf kata saya tidak menyinggung ke sana, tapi yang jelas artinya wahyu ini adalah prerogatif
Tuhan Yang Maha Esa, alam raya ini untuk diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Tidak bisa wahyu itu dimonopoli, intinya begitu. Terus begini, ngapunten. Terkait tadi klaim itu enggak, yang dimaksud sesungguhnya hanya klaim itu bagaimana? Ya itu klaim bagi yang meyakini. Sekarang ada nggak yang tidak cocok dengan maaf kata agama Islam? Yaitu keyakinan sih, gitu. Iya kan? Sekarang ada nggak yang tidak cocok dengan agama Kristen? Secara objektivitas bahwasanya, jadi kalau kita membuat ibaratnya maaf kata, dengan kata lain begini, mengapa Indonesia itu tidak mau membentuk sebuah agama? Maksudnya leluhur kita, gitu. Leluhur kita. Padahal ada Empu Barada, ya, ada Gajah Mada, ada Empu Tamtular, gitu kan? Mengapa gitu? Ya itu hakikat lah ya. Tapi kurang lebihnya, secara hakikatnya manusia harus memastikan yang demikian, gitu. Itu sudah keliru, Mas. Umpamanya Kanjeng Nabi Isa, "Hei Muhammad, kamu harus mengikuti saya." Kira-kira keliru nggak Kanjeng Nabi Isa? Keliru. Keliru nggak? Kira-kira ya keliru. Itu. Ketika Buddha, "Hei mengikuti aku, harus mengikuti aku." Kira-kira keliru nggak? Tapi kan beliau juga, para beliau itu tadi jelas sudah di stempel istilahnya kekasih Allah atau orang yang paling disayang oleh Allah. Kalau menurut saya begini, Mas. Jadi itu sebenarnya Rasulullah hanya mengatakan kepada beberapa orang saja, "Saya ini membawa amanat Allah, tentu saya itu adalah kekasih Allah." Tapi tidak untuk dideklarasikan. Artinya sebenarnya ini adalah esensi dari Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri, ya, yang semestinya cukup diketahui oleh beberapa itu. Nanti kalau itu tidak puja, mengapa Kanjeng Nabi Muhammad tidak meninggalkan Ka'bah? Ini saja, karena tidak mau dipuja. Sebab Nabi itu bukan Tuhan. Agama juga bukan Tuhan. Agama juga bukan aliran. Sehingga leluhur kita nggak mau mendirikan agama, karena Tuhan itu bukan aliran, tapi kasih Tuhan mengaliri seluruh sendi kehidupan. Jadi maaf, saya tidak mau ketersinggungan ke sana. Yang jelas saya katakan bahwasanya kepada topik awal, bahwasanya Trah Kesumoro Beseng Madu Tedake Ngantopo Turning Andono Warih ini adalah orang yang berhak teraliri darah orang yang kentur tapane ini, yang bisa ketisan wahyu. Itu artinya orang yang membawa wahyu ini pasti turunannya wong gentur taupo beratane. Kanjeng Nabi Muhammad turunan Kanjeng Nabi Ibrahim. Gentur tapane enggak Kanjeng Nabi Ibrahim? Itu. Sampai dibakar saja enggak, itu kan enggak apa-apalah caranya hukum. Begitupun Panembahan Senopati turunan Ki Ageng Sewu. Orang gentur tapane enggak? Ini saya jelaskan satu persatu ibaratnya agar lebih nalar, lebih mudah dicerna maksudnya. Dalam perspektif Islam ya beliau-beliau, kalau dalam perdana Jawa ya kalau ya kembali lagi, orang yang kentur tapane itu kedua kalinya orang yang menjunjung tinggi, menjunjung dhuwur mendem jero dengan bumi kelahirannya. Saya ingin mengatakan, jangan pernah kamu sembrono sebagai keturunan Jawa menyepelekan Jawamu sendiri. Jangan pernah kamu harus berimbang ini. Keturunan Arab menyepelekan Arabmu sendiri. Ya kan? Jangan pernah kamu orang keturunan London, ibarat London mana itu Inggris, menyepelekan dirimu sendiri, menyepelekan bumi kelahiranmu sendiri. Artinya tradisi, adat, seni itu harus dijunjung tinggi, gitu loh. Ini orang yang hak menerima wahyu dalam ibaratnya bingkai tanah airnya yang saya maksud, gitu loh. Nah, kalaupun ini ada sebuah ajaran-ajaran tertentu, jangan meninggalkan, minimal saya katakan harus berimbang, gitu loh. Ini urusan keyakinan, ini urusan seni, adat, tradisinya, atau urusan budaya, adat, tradisi, seni itu harus berimbang. Tidak bisa serta-merta meninggalkan, nanti kacau dan balau. Akhirnya ibaratnya Jawa sekarang juga sudah nggak jelas Jawanya, iya kan? Tidak menutup kemungkinan juga Arab nggak jelas Arabnya, gitu loh.
Nanti Quran nggak jelas Qurannya, gitu, bisa jadi seperti itu. Injil nggak jelas Injilnya, gitu. Artinya, ya saya mohon maaf kepada semua pihak. Saya mengatakan ini adalah demi kejelasan bagaimana kita ya bisa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya ini dengan tidak terjadi kontradiksi ya dengan paham luar, tapi yang jelas kita selalu wajib menghormati kepada siapapun, tapi yang jelas prinsip dasar dari bumi kelahiran itu, adat tradisi di bumi kelahiran itu harus dijunjung tinggi. Terus ketiga kalinya adalah ketulusan. Jadi orang yang gayuh wahyu itu hakikatnya wahyu, orang yang punya trah kesumbaran beseng madu dari bumi, dari wilayah itu sendiri, ada ini Nusantara, sana Saudi Arabia, mungkin sana London, Filipina gitu. Nah, mengangkat tradisi itu, punya darah keturunan itu, lalu ketulusan kepada keagungan Tuhan, tulus lah, sebenarnya itu tulus kepada sesama, senyum juga tulus, marah juga tulus gitu loh. Jadi manusia menghindari marah kan nggak bisa gitu loh. Jadi itulah syarat yang itu. Jadi orang Trakasuma, orang yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai tanah airnya gitu. Terus orang yang tulus. Ini adalah prinsip dasar orang yang bisa ketunungan wahyu. Terus bagaimana ibaratnya bisa diugemi lagi, ya harus yang demikian itu. Nah, bagaimana caranya? Mestinya kita ngolet cicik melik, nebun-nebun enjing di Jawa sonten. Jadi orang yang digoleh, makanya darah ningrat kalau dulu itu ibaratnya mau diperintah ngapa be oleh darah ningrat tuh mau, karena itu darah orang yang kewahyon, orang yang pernah berguna bagi alam raya ini, bagian dari alam raya ini. Terus orang yang memikirkan hidup orang banyak, sehingga tidak mementingkan dirinya. Tapi kalau duplikat ya, beda lagi gitu. Saya rasa demikian. Artinya orang yang bisa ketunungan wahyu itu adalah orang terah kesuma, orang yang menjunjung tinggi tanah airnya, orang yang tulus dalam segala hal gitu. Tulus dalam segala hal. Artinya marah pun tulus, kebaikan pun tulus, tidak bisa dipalsukan gitu. Terima kasih. Rasa matur isi kang ing